Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini aku mau share kegiatan sahur aku ya bareng Mas Akmal. Dan tahun ini memang aku tuh seperti anak kos teman-teman. Kenapa aku bilang begitu? Karena sampai dengan hari ini seminggu lebih puasa ya, aku belum makan nasi kalau misalkan sahur. Jadi aku paling makan roti, bikin roti tawar atau roti bakar, terus minumnya itu energen atau teh hangat. Udah seperti itu aja teman-teman. Karena memang sahurnya cuma berdua, dan kalau Mas Akmal itu kalau sahur jarang banget keluar dari kamar. Dia nonton, aku setelin TV terus nonton, jadi nungguin aku nganterin sahurnya ke kamar. Terus setelah beres gitu nganterin sahur buat dia ke kamar, aku sahur sendiri di dapur. Jadi sendirian aja gitu tahun ini teman-teman. Di tahun sebelumnya ada bakso, aku masih masak gitu, meskipun aku nggak pernah makan nasi, jadi aku masak gitu. Aku nyiapin sahur buat bakso, terus aku nungguin bakso makan, meskipun aku memang basicnya jarang makan nasi kalau pas sahur. Aku makan yang lain tapi tetap aku bangun nungguin bakso dan masakin bakso gitu. Cuman kali ini karena memang bakso gak ada, jadi aku udah sendirian aja dan semakin menjadi kayak anak kos. Nah ini tuh aku lagi guntingin dulu susu yang Mas Akmal kemarin beli. Jadi waktu sebelum buka puasa aku nyuruh Mas Akmal minta tolong beliin susu sama energen karena di rumah itu stoknya habis. Sebenarnya untuk susu aku pengen yang ada tutup flipnya gitu biar aman ya, jadi ditaruh di meja juga nggak bakal ada semut, jadi nggak perlu ditaruh di kulkas yang bikin beku. Cuman karena habis akhirnya beli seadanya ya, jadi beli susu saset, ini beli 8 saset, terus beli energen yang rasa vanila itu 4 bungkus teman-teman. Nah ini aku mau siapin dulu untuk sahur Mas Akmal ya. Ini aku siapin energen, dan tadi aku udah rebus air hangatnya. Aku kasih air hangat banyak dan air dingin sedikit teman-teman, biar perutnya tuh hangat. Nah ini udah aku tuang ya untuk buat energen pakai air hangatnya. Terus aku mau siapin makannya dulu. Sebenarnya roti tawar ini mau aku bakar tadinya teman-teman, cuman Mas Akmal nggak mau, katanya pengen begitu aja. Kalau misalkan dibakar nanti siangnya haus katanya. Mungkin sih bener ya teman-teman, aku sih nggak sampai hari ini nggak kerasa begitu sih, mungkin dia aja yang ngerasa gitu. Kayak makan nasi goreng gitu kan, kita haus melulu ya teman-teman, mungkin dia seperti itu sih. Akhirnya ya udah aku nggak bakar. Jadi untuk roti tawarnya cuman aku kasih susu sama seres. Kalau misalkan seres ini aku memang stok ya teman-teman, jadi sebelum puasa gitu kan memang suka bikin cemilan buat anak-anak, makanya kalau misalkan seres, keju itu selalu ada gitu di kulkas. Dan ini untuk sahurnya aku pakai 1 lembar aja roti tawar. Untuk Mas Akmal udah cukup, dia nggak bakal minta lagi gitu, dia mintanya cuma 1 aja udah kenyang. Karena memang kalau sahur itu males sih ya teman-teman mau makan, tapi kan wajib ya kalau misalkan makan sahur itu. Makanya ini aku kasih susu aja sama seres, udah beres, sama 1 gelas energen, itu udah cukup untuk sahur Mas Akmal. Dan kalau udah jadi aku bakal anterin ke kamar ya teman-teman, karena dia bakal makan di kamar gitu. Jadi di bawah di depan TV gitu kan ada, dia makan di situ sambil nonton. Nah ini udah selesai, aku anterin dulu ke kamar dan aku mau lanjut bikin sahur aku. Dan untuk sahur aku kali ini juga sama praktisnya, aku bikin teh hangat. Ini tuh tadi aku pakai perasan lemon sedikit teman-teman, karena aku memang kurang suka manis ya. Jadi kalau teh manis begini aku kasih perasan lemon sedikit biar nggak terlalu enak gitu. Terus untuk sahurnya aku juga sama, bikin roti tawar, kasih susu sama seres, udah itu aja. Dan cukuplah 1 lembar untuk seharian gitu sampai dengan buka puasa nanti. Nah ini udah jadi ya teman-teman. Selamat sahur aku ucapkan buat teman-teman semua dimanapun berada, para subscriber aku yang selalu nonton video aku, para teman-teman aku setia yang selalu dukung aku ucapkan terima kasih. Selamat sahur, semoga kita kuat seharian berpuasa
dan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini teman-teman untuk sahur makan apa? Masak-masak kah atau kayak aku nih yang praktis-praktis begini? Karena sahurnya cuma sendirian, teman-teman. Nah, ini udah mau selesai aku sahur ya, karena memang aku sahur cuman pakai selembar roti tawar aja dan 1 gelas teh hangat yang udah aku kasih perasan jeruk lemon sedikit. Sebenarnya aku kangen sih masak juga waktu sahur. Kemarin aku ngeliat video teman-teman sahur tuh ada yang masak sarden, ada yang numis kangkung, ada yang masak sop gitu, kangen sih. Cuman mau masak juga siapa yang mau dimasakin gitu teman-teman. Akhirnya ya udahlah, aku tahan dulu rindu masaknya. Nanti insya Allah tahun depan udah mulai normal kembali ya aku masak-masak. Dan semoga aku masih aktif bikin video gitu. Nah, ini udah selesai dan gak lupa ya teman-teman, aku meskipun udah makan, udah minum teh atau energen, aku selalu minum air putih 1 gelas atau 2 gelas. Ini wajib ya bagi aku untuk minum air putih. Setelah sahur lanjut ya teman-teman, kegiatan ibu rumah tangga, rutinitasnya apa sih gitu. Selain beres-beres masak, ini aku lanjut nyetrika ya teman-teman sambil menghangatkan badan. Karena di sini memang dinginnya luar biasa teman-teman. Kalau pagi begini, jangankan pagi, siang aja gitu kadang-kadang masih dingin di sini gitu. Hawanya memang masih enak sih, masih adem gitu. Dan aku setrika ini, setrikaanku udah lumayan banyak. Baju anak-anak pasti aku duluin ya, karena kalau punya bocil, anak-anak kecil kayak aku, teman-teman di rumah yang sama gitu punya anak kecil pasti ngerasain lah baju anak tuh cepet banget di lemari kosong. Karena dalam sehari mereka tuh ganti nggak 1-2 kali teman-teman, kadang-kadang sampai 3 kali karena kotor gitu, entah itu makanan, entah itu bekas buah yang belepotan, entah itu bekas susu gitu, pasti ada aja. Kalau nggak main air. Nah, kalau Mas Akmal sama Dede Yumna itu lebih sering gonta-ganti baju karena mereka suka banget main air. Jadi air tuh ditampung di ember atau di bak mandi, terus dibawa ke dalam rumah buat mainan tuh, bikin kapal-kapal dari Lego, kalau nggak dari kertas, terus dicelupin. Dan kadang-kadang kalau udah main air betah bisa sampai 2-3 jam teman-teman. Makanya cepet banget baju anak aku tuh kosong di lemari. Nah, ini aku nyetrika hampir 1,5 jam ya teman-teman, dan dapatnya lumayan banyak karena anak-anak tuh tidur lagi tadi dari jam 6:30. Dia tidur lagi karena acara kartun tuh udah selesai, jadi diseling berita dulu, akhirnya mereka ketiduran gitu. Makanya aku langsung nyetrika lah mumpung anak-anak tidur, dan bingung juga pagi-pagi mau pegang air kan terlalu masih dingin gitu ya. Jadi aku menghangatkan badan dulu dengan nyetrika, dan lumayan juga banyak sih gitu. Ini udah mau selesai untuk setrikaan aku, teman-teman bisa lihat itu udah berapa tumpuk yang berjejer. Hasil aku nyetrika pagi ini lumayan banget kan teman-teman, daripada tidur lagi gitu nanti pusing kepala. Akhirnya mendingan kita beraktivitas aja meskipun puasa, tapi kalau misalkan kita semangat sih kayaknya nggak kerasa juga sih puasanya teman-teman. Aku ngerasa seminggu ini puasa juga belum terlalu yang ngerasain haus banget atau lemes banget gitu, alhamdulillah enggak gitu. Nah, ini udah mau selesai ya teman-teman untuk nyetrikanya. Setelah nyetrika badannya udah hangat, aku mau lanjut nyuci piring karena cucian piring aku juga udah numpuk gitu dari buka kemarin. Aku nggak cuci ya, aku sengaja tunda dulu. Dan inilah hasil nyetrika aku kali ini, cuman nggak aku langsung masukin ke kamar ya teman-teman, karena anak-anak tidur. Nanti kalau aku nyalain lampu mereka bangun, kasihan gitu. Jadi biarin aku tumpuk dulu di sini. Aku lanjut pegang air, aku nyuci piring. Dan mohon maaf ya teman-teman apabila teman-teman nggak nyaman melihat pemandangan cucian piring aku ini. Inilah keadaan rumah tinggal aku sederhana yang aku tempatin beberapa tahun terakhir ini. Jadi untuk cuci piringnya itu kan aku belum punya wastafel, jadi aku pakai yang ada aja. Sebenarnya ada sih keinginan buat bikin wastafel begitu, cuman kan karena memang kita tinggalnya di rumah dinas gitu, yang suatu saat kita bakal pindah sewaktu-waktu, nggak kita prediksikan kapan gitu. Akhirnya kita nikmati fasilitas yang ada,
sederhanaan yang ada, insya Allah kalau misalkan kita menikmati, kita happy, kita bersyukur dengan apa yang udah kita miliki, apa yang udah ada sekarang, kita tuh akan bahagia, selalu bersyukur ya dengan apa yang udah Allah kasih kepada kita, amin. Dan ini tuh aku kalau misalkan nyuci biasanya nggak langsung selang begini ya teman-teman, ini karena memang udah tinggal bilas tadi yang di sabun yang digosok-gosokin piringnya itu gak record gitu, karena memang kelamaan ya kalau di record dari nyuci piring awal sampai dengan aku bilas-bilas. Dan sengaja ini bilasnya aku memang pakai selang biar lebih bersih aja sih teman-teman gitu, karena airnya kan langsung ke bawah, nggak ngendap dulu di ember. Kadang-kadang sih aku juga pakaiin ember. Dulu pernah ya teman-teman, di sini tuh ada susah air gitu, pernah aku ngalamin baru-baru tinggal di sini itu airnya susah. Dan alhamdulillah sih aku belum ngalamin gitu. Kalau tetangga aku yang sebelah kanan kiri sih pada ngambil air di toren. Jadi di dekat masjid itu ada toren besar gitu teman-teman, dan nampung air. Jadi itulah mereka pada nyuci di situ, pada ngumpul di situ buat ngambilin air. Kalau alhamdulillah sih aku belum ngerasain ya begitu, karena air masih lancar meskipun memang kecil gitu, nggak segede ini gitu. Itu tahun-tahun pertama aku tinggal di sini teman-teman, dan alhamdulillah kesini tuh aku nggak ngeliat sih mereka pada ngambil air atau kesusah air gitu, nggak ada. Jadi udah normal lagi seperti biasa gitu. Aku ngerasain sih cuma sebentar gitu ngelihat beliau-beliau pada ngambil air. Kesini-sini sih udah enggak gitu. Dan ini cucian piring aku lumayan banyak ya teman-teman, karena dari buka puasa aku cuma tumpuk aja. Dan gelap juga sih teman-teman, karena cucian piring aku ini kan letaknya di belakang, tepatnya di sebelah jemuran. Jadi ada lampu sebenarnya sekecil gitu di atas, cuman memang nggak memadai. Kalau malam itu tetap cuman remang-remang aja gitu. Dan lampunya juga pernah diganti sama Pak Su yang besar, cuman nggak menjangkau sudut ini gitu, sudut cuci piring aku. Makanya aku kalau nyuci piring nunggu agak terang ya teman-teman. Dan kebetulan di sini juga dingin banget, jadi kalau misalkan aku nggak habis nyetrika, mungkin aku nyuci piringnya juga bakal nanti. Nah itu tadi ya teman-teman video aku dari kegiatan aku sahur sederhana ala anak kos bareng anak aku sampai dengan nyuci piring. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku selanjutnya, semoga nggak bosan. Assalamualaikum.